Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya belajar PIBP. Pada video ini kita akan mempelajari mengenai pengertian iman kepada kitab-kitabnya Allah. Ini kita sudah masuk pada bab yang kedua ya, mengenai pengertian iman kepada kitab-kitabnya Allah. Nah, sebelumnya di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari kata iman ya. Di sini dijelaskan iman secara bahasa dan iman secara istilah. Iman secara bahasa berarti al-iqrar, yaitu pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk ya, sikap menerima al-qabul dan tunduk, yaitu istilahnya adalah al-inzian. Kemudian iman secara istilah berarti kita membenarkan dengan hati ya, membenarkan dengan hati, di mana hati ini menerima dan meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya kita harus mempercayai akan keberadaan Allah? Karena ada ciptaannya ya. Langit, bumi beserta isinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melihat semua makhluk yang ada di bumi, semua makhluk yang ada di langit, berarti kita meyakini ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ibrahim ya, ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ya. Nah, di ayat berikutnya itu di ayat-ayat selanjutnya menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit dan di bumi. Kemudian di sini mengikrarkan dengan lisan ya. Pengertian iman secara istilah, mengikrarkan dengan lisan berarti mengikrarkan dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan membuktikan dengan perbuatan, yaitu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini adalah pengertian iman secara bahasa dan istilah. Kemudian di sini dijelaskan setiap orang muslim ya wajib beriman kepada semua kitab ya. Nah, jadi tidak hanya kitab Al-Qur'an saja, jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, baik di sini secara ijmali atau global maupun secara tafsili. Nah, di sini mengenai kita meyakini tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul secara ijmali, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya ya. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ya kepada para nabi dan rasul. Banyak sekali kitab-kitab yang diturunkan. Cuman di sini kita akan pelajari hanya ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Kemudian iman secara tafsili, yaitu mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis ya, di mana di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali mengenai penjelasan ya tentang kitab-kitab Allah, bahkan nama nabinya ya, bahkan isi-isi kandungan yang ada dalam kitab tersebut. Nah ya, menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara terperinci ya, secara terperinci seperti siapa nama penerimanya ya, seperti nama kitabnya, kemudian nama rasul penerimanya dan lain sebagainya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat ini mengenai dasar kita harus beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya ya. Ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, ini adalah mengenai penjelasan walladzina yu'minuna ya. Alladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman atau mereka ya. Yu'minuna, mereka yang beriman. Di sini ada wawu jama ya. Ini menandakan jama mudzakkar salim. Walladzina yu'minuna, dan mereka orang-orang yang beriman itu ya. Ini adalah penjelasan mengenai ayat sebelumnya, itu mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa, di mana salah satu ciri orang yang bertakwa adalah dia yang beriman ya, atau mereka yang beriman bima. Nah, bima ini adalah kepada sesuatu ya. Nah, sesuatu ini apa? Unzila ilaika,
yang diturunkan kepadamu Muhammad. Jadi mereka yang beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi orang-orang yang beriman wajib mengimani, mempercayai akan adanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan wama unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita di sini harus percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yang diturunkannya kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lanjutannya wabil akhirati hum yuqinun. Nah ini yang apa artinya? Wabil akhirati hum yuqinun, dan kita itu harus yakin, yuqinun, yakin, percaya juga tentang adanya hari akhir. Kita harus yakin akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Ini salah satu rukun yang kelima, rukun yang kelima itu adalah rukun iman yang beriman kepada hari akhir. Baik, di sini kita lihat beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung dan berpahala bagi orang yang membacanya. Sedangkan beriman kepada kitab terdahulu berarti meyakini kebenaran semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul terdahulu. Iman kepada kitab terdahulu bukan berarti kita meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Meskipun demikian, kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran tidak berarti salah. Kandungan itu tetap benar, tapi hanya berlaku pada zamannya saja dan sudah dihapus dengan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah ini mengenai penjelasan mengenai beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah.